Pemirsa, usai dilantik menjadi Kepala Badan Reserse Kriminal Umum Mabes Polri, Komjen Agus Andrianto meminta kepada aparat penegak hukum untuk adil dalam memproses kasus terkait Undang-Undang ITE. Kabar Reskrim Komjen Polisi Agus Andrianto meminta kepada seluruh aparat penegak hukum bersikap adil dalam menangani kasus terkait Undang-Undang ITE. Agus menegaskan, bagi aparat yang melanggar surat edaran akan dijatuhi hukuman, dan bagi mereka yang menjalankan tugas dengan baik akan diberikan penghargaan. Wasidik, ada pengawasan juga dari Propam, dari Irwasum, kemudian kepada mereka yang melanggar surat edaran Pak Kapolri pasti akan diberikan hukuman, kemudian yang melaksanakan dengan benar dan mendapatkan apresiasi dari masyarakat juga akan diberikan reward kepada yang bersangkutan. Artinya bahwa terhadap penerapan Undang-Undang ITE sudah demikian dibuka peluang untuk mediasi, seluas-luasnya dilakukan mediasi, dan itu menjadikan pedoman kepada kita yang akan menegakkan hukum. Pak, terkait launching Edumas tadi pagi bagaimana Pak? Nah, nanti Pak Irwasum kali yang menjelaskan ya. Saya rasa gitu. Apa Pak? Oh ya. Nanti ada virtual police, itu tugasnya patroli cyber. Kemudian kalau ada satu konten yang berisi sesuatu hal yang mungkin ada konsekuensi hukum, ini yang akan memberikan warning kepada akun tersebut untuk ini informasi bahwa yang Anda upload mengandung pasal-pasal misalnya ujaran kebencian, menimbulkan risiko, mohon segera dihapus. Nanti kalau sudah diingatkan seperti itu masih terus, nah makanya kepada penyidik nanti akan melakukan proses itu. Hingga saat ini sudah ada berapa penindakan? Saya baru mohon waktu ya. Mudah-mudahan harapan Bapak Kapolri untuk bisa mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan ini bisa kita laksanakan. Terima kasih, mohon doa restu rekan-rekan. Agus menambahkan bahwa penerapan Undang-Undang ITE, kepolisian membuka ruang mediasi untuk terlapor dan pelapor, dan ruang mediasi akan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Dito Rosito, Fakih Fatur Rahman, Dikti TV, Jakarta. Kabar Reskrim Polri, Komjen Agus Andrianto mengatakan telah melakukan pengembangan terhadap kasus penjualan senjata yang dilakukan oknum kepolisian kepada pihak kelompok kriminal bersenjata. Agus berjanji kasus ini tidak akan diproses di internal kepolisian. Barreskrim Polri, Komjen Agus Andrianto mengatakan pihaknya telah melakukan pengembangan dalam mengutus keterlibatan oknum Polri yang terlibat dalam penjualan senjata kepada kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Agus berjanji bahwa kasus tersebut tidak akan diproses di internal kepolisian, namun akan dilangkah dalam proses hukum. Meski demikian, Agus belum dapat menjelaskan sejauh mana pengembangan kasus tersebut. Pengembangannya kalau merasa sudah 6, saya yakin gabungan pengungkapan masalah ini bersama dengan, karena bukan hanya melibatkan anggota Polri, ini pasti akan dilakukan langkah-langkah kelanjutan dalam proses hukum. Sebelumnya, Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Kombes Polisi Leo Surya Nugraha Simatupang, mengungkapkan penyesalannya atas kasus penjualan senjata api yang melibatkan 2 anggotanya. Diketahui 2 anggota Polres Pulau Ambon berinisial SHP dan MRA terlibat dalam bisnis penjualan senjata kepada warga sipil yang juga terkait dengan kelompok kriminal bersenjata di Papua. Keduanya kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di sel tahanan Mapolresta Pulau Ambon. Fakih Fatur Rahman, Dito Rosito, Dikti TV melaporkan dari Jakarta. Nah, mudah-mudahan bisa kita penuhi untuk segera bisa kita berikan kepastian hukum kepada para